Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat LK Prasa, para konten kreator dimanapun Anda berada? Jadi kawan-kawan, apa yang eh, kawan-kawan merasakan dengan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM? Ribet amat ya istilahnya. Dulu PSBB, sekarang berganti nama lagi. Nanti nggak tahu ada ganti lagi, bisa jadi. Dari istilah aja sudah membingungkan, belum lagi dari istilah yang timbul ini karena adanya pandemik, adanya peningkatan virus, terutama virus delta, yang bisa saja virus itu bisa bermutasi lagi ya kalau kata para ahli. Saya cuma menyampaikan aja, cuma curhat ke kawan-kawan biar kita juga tidak buntu akal ya, buntu pikiran mau ngapain nih ya, sebagai seorang konten kreator ya. Kemudian saya juga memang kebetulan di jurnalis ya, menyikapi dengan adanya situasi yang sedang kita hadapi, yang sangat-sangat membuat susah ya. Ekonomi yang jelas ini jatuh ini, program pembangunan nggak berjalan ya kan. Bicara masalah PPKM ini, kalau di Jawa dan Bali itu kan sudah berlaku ya. Kalau di Sumatera khususnya Lampung itu mulai hari Senin. Kita nggak tahu kondisinya kayak apa. Cuma dia masih mikro karena darurat ya, pemberlakuan mulai dari Lampung. 2 hari lalu saya ke Sumatera Selatan, tepatnya ke Kabupaten Banyuasin, lewat tol. Itu sepanjang jalan saya berdoa, mudah-mudahan nggak ada penyekatan. Artinya apa yang diantisipasi? Kalau ada penyekatan dan ternyata di sana diperiksa, kemudian reaktif atau diperiksa saya positif, saya membayangkan ketika itu diisolasi bisa pergi nggak bisa pulang ya kan. Ternyata nggak ada penyekatan. Sudah kemudian nyampe ke tujuan, beberapa jam kembali, balik lagi lewatnya masuk ke tol Indralaya kalau nggak salah. Kita bisa dialihkan itu, oh, jadi keluar ke apa, udah mau dekat ke Lampung sebenarnya, tapi masih di Palembang. Dialihkan, kalau mau silakan lewat ini, tetapi kalau mau masuk tol lagi periksa lagi surat ya, yang kayak antigen kayak gitu. Dan kebetulan alhamdulillah saat diperiksa di di klinik ya, klinik itu ada dokternya, di swab antigen, alhamdulillah saya negatif gitu ya. Jadi semangat lagi. Tetapi masalah belum selesai di situ aja ya kan. Siapa tahu dengan sudah ada surat bahwa negatif, belum belum bisa memastikan itu kita perjalanannya lancar. Makanya ketika diperiksa di pos penyekatan, tapi itu hanya petugas aja, polisi, nggak ada yang lain kayaknya. Akhirnya bisa, tapi ada beberapa yang lain juga putar balik gitu. Biayanya itu 200.000. Saya ngebayangin kawan-kawan ya, kalau aktivitas kita memang mengharuskan kita kerja bolak-balik keluar daerah, terus kemudian ada penyekatan, sementara surat hasil pemeriksaan dari swab antigen itu hanya berlaku 24 jam. 24 jam
besoknya berarti harus buat lagi ketika memang orang itu kerja. Ya, itu berandai-andai aja, ya kan? Tiap hari harus buat 200 ya kalau banyak duit. Kalau yang kantongnya minim kan repot tuh. Nah, ini bukan apa ya, ya ini sekedar curhat ya. Artinya kita ini mungkin dalam situasi mungkin perang ya kawan-kawan ya. Perang bukan dalam arti fisik, kita perang tapi perang melalui pandemik, perang melawan wabah yang memang diprediksi, baik bukan diprediksi, kalau dari Al-Quran memang sudah ada, cuma saya lupa ininya ayat berapa ya, nggak mau terlalu jauh masuk ke sana karena bukan kompetensinya ke sana. Tapi memang kalau kawan-kawan paham, sudah ada itu tentang wabah itu di zaman Rasulullah disampaikan waktu itu dan terjadi hari ini. Termasuk di film beberapa yang jadi kenyataan itu kayak di The Simpsons itu tuh, tentang virus Ebola, tentang bakal jadinya seorang Donald Trump jadi presiden dan masih banyak lagi. Artinya uh, situasi yang begini kalau kita nggak kuat mental, nggak kuat secara ekonomi, nanti imun kita bisa jadi mungkin bisa melemah, yang akhirnya membuat uh, kita juga gampang gitu terserang karena imun lemah, ya kan, pikiran kacau, banyak sekali yang mau dipikirkan, ya kan. Misalnya yang punya apa anak, dia harus sekolah, apalagi yang baru masuk ya, karena harus membayar biaya ini segala macam, ya kan? Dan banyak kebutuhan lainnya, ya kan? Tapi ada juga yang mau saya sikapin soal di saat kita menerapkan PPKM ini, artinya kan sangat ketat ini, kegiatan masyarakat sangat dibatasi, ya kan? Sangat-sangat dibatasi untuk tidak menciptakan klaster baru dari kerumunan-kerumunan yang ada. Cuma itu di dalam gitu loh. Artinya kita ketat. Tetapi bagaimana dengan kedatangan tenaga kerja asing terutama dari Cina yang datang ke Bantaeng, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Juli 2021. Justru kok gampang gitu tenaga kerja dari luar bisa masuk, sementara kita masyarakat sendiri diperketat, kan aneh. Sementara virus itu berasalnya dari sana, ya kan. Di sana malah udah pesta, yang katanya ada wisuda ribuan tanpa prokes, ya kan. Di Indonesia beda sendiri. Ada apa dengan Indonesia? Makanya saya bilang tadi, ini mungkin kita nih di tengah situasi perang ya, di tengah situasi perang, tapi bukan secara terbuka, bukan secara fisik melalui kekuatan militer, tapi kita berperang melawan penyakit yang ada di sana, yang berasal dari negara Cina, dan kemudian negara itu sendiri itu sudah lumayan, kabarnya udah lumayan berangsur-angsur baik, bahkan sudah baik mungkin ya, sudah ada pesta-pesta mungkin. Tapi di Indonesia justru kebalikannya. Dan juga masalah soal vaksin, vaksin sudah ya kan ditemukan yang berasal dari sana, tetapi kita juga punya vaksin. Kenapa kita tidak menggunakan misalnya vaksin Nusantara? Kalau saya ya kecenderungannya memakai vaksin Nusantara. Kenapa harus dari luar kalau kita sendiri bisa buat, gitu kan? Jadi nggak harus beli lagi ke sana lagi itu. Jadi ketika misalnya ada karya anak bangsa misalnya menemukan
ini menemukan suatu solusi di tengah masalah yang mendera kita, ya kan? Itu bisa dihargai harusnya, ya kan? Gunakan produknya, ya kan? Walaupun sampai saat ini kayaknya masih mungkin tarik ulur ya vaksin Nusantara, kecenderungannya mungkin masih Sinovac. Dan justru dalam beberapa YouTube channel saya lihat memang terutama dari Bosman ya, Hantiku, si Bos Sontoloyo, itu pokoknya salut banget sama dia. Jadi disebutkan bahwa virus ini kita ini diberi vaksin, tetapi dengan adanya vaksin justru terjadinya lonjakan sejak adanya vaksin. Ya, kan? Sejak adanya vaksin, virusnya bermutasi. Jadi alat tubuh kita ini justru dijadikan sebagai alat mutasi oleh virus itu. Justru karena dari ada vaksin. Bayangin. Jadi nanti timbul kemungkinan ya varian baru lagi setelah adanya varian Delta. Ya kita nggak tahu. Cuma dalam perkataannya juga Bosman mengatakan begitu. Kemungkinan akhir tahun ini bisa jadi. Jadi bermutasi lagi. Nah, ini mau sampai kapan? Pandemik udah 1,5 tahun, udah mau hampir 2 tahun. Apakah mau langsung ke 3 tahun pandemiknya? Kita berharap sih enggak. Cuma ketika memang sudah sampai ke 3 tahun, coba kita berpikir logik ya. Selama 3 tahun, di saat negara yang lain sudah aman-aman aja, justru Indonesia misalnya ini nanti kok masih ada COVID-nya. Terus kinerja dari pemerintah sendiri sebenarnya seperti apa dalam meredam ini, ya. Artinya apa? Vaksin itu yang ada di penyakit yang ada di manusia itu tidak disembuhkan, tetapi penyakitnya yang dihilangkan. Penyakitnya aja yang dihilangkan, manusianya nggak sembuh, ya. Dan itu kemungkinan setelah vaksin akan ada obat, ya. Jatuhnya bisnis lagi. Ayo, gimana kawan-kawan semua? Serba repot. Tapi inilah kenyataan, kita hidup di zaman yang memang sudah keras. Kalau zamannya keras oke lah, tapi zaman yang penuh intrik. Dalam tanda kutip ada the small society yang memainkan peran minoritas, tetapi bisa mengalahkan mayoritas. Oke, sekian itu saja dari saya kawan-kawan. Semoga ini bisa berguna ya untuk membuat kita berpikir. Terus ya, jangan sampai di tengah pandemik seperti ini kita jadi butuh akal, ya. Akhirkanlah ide-ide baru, ya kan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.